Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, di sini kami akan coba membacakan fatwa dari Tanya Jawab Agama, fatwa dari Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait dengan hukum kotoran cicak. Di sini ada pertanyaan, apakah sah sholat seseorang di atas karpet yang terdapat kotoran cicak kecil-kecil yang banyak kita jumpai di masjid-masjid. Jadi seringkali entah di masjid, entah di rumah, karpet kita, sajadah kita barangkali kadang sering ada kotoran cicak, apalagi jika orangnya tidak bersih. Di sini disebutkan bahwasanya fatwa Tarjih Muhammadiyah mengatakan terkait kotoran cicak ini kotor dan najis, maka harus dibersihkan. Sementara kita sholat itu syaratnya tempatnya harus suci. Tidak boleh, tidak sah kita sholat di tempat yang ada kotorannya, yang tempat itu tidak suci. Alasan yang dijadikan pijakan oleh Majelis Tarjih adalah sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud, atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghaita fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjarin fa wajadtu hajaraini wal tamastu ats-tsalitsa falam ajidhu fa akhadtu rawsatan fa ataituhu biha fa akhadhal hajaraini wal qarrawsata wa qala hadza rijsun. Artinya pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW akan buang air besar. Kemudian beliau memerintahkan saya untuk mengambilkan 3 buah batu. Kemudian kudapati 2 buah batu dan kucari yang ketiga, akan tetapi tidak kutemukan. Kemudian saya mengambil kotoran, lalu saya berikan kepada beliau. Beliau mengambil 2 buah batu itu dan dibuang kotoran tersebut. Beliau bersabda, ini najis. Nah, ini najis. Jadi termasuk kotoran apa? Termasuk kotoran cicak. Kotoran cicak itu juga najis. Terkait bahwa kita sholat itu tempatnya harus suci, terdapat dalam sebuah hadis, qama arabiyyun fabala fil masjidi fatanawalhun nasu faqala lahum nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'uhu wariqu ala baulihi sajlan mimma'in au dhanuban min ma'in fa innama bu'ithum muyassirina walam tub'atsu mu'assirin. Artinya seorang laki-laki Arabi, desa, kampung, berdiri dan kencing di masjid. Waduh, datang orang Arabi, Rasulullah SAW sedang ngaji bareng, tiba-tiba dia kencing di masjid. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, biarkan ia dan tuangkanlah pada air kencingnya itu 1 timba atau 1 waskom air. Maka sesungguhnya kalian diutus adalah untuk memberi kemudahan, bukan untuk memberi kesukaran. Jadi ada orang kampung tiba-tiba datang ke masjid, kencing di pojok masjid. Nah, sahabat marah-marah, ini apa-apaan nih, masjid kok dibuat kencing gitu kan. Namun Rasulullah SAW melerai sahabat, tidak boleh dimarahin, biarkan saja dia kencing sampai selesai. Setelah selesai kencing baru Rasul memerintahkan suruh ambil air 1 ember untuk kemudian disiram. Kemudian diingatkan bahwasanya masjid itu tempat untuk sholat, untuk zikir dan sebagainya, yang tidak layak untuk dikotori apalagi dikencingi. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwasanya memang salah satu syarat mutlak untuk kita bisa sholat dengan sah itu tempatnya harus suci. Oleh karena itu kita harus selalu menjaga, senantiasa menjaga kebersihan masjid. Jangan sampai masjid nggak pernah disapu sehingga kotoran cicak di mana-mana. Ini tidak layak lah, pemandangan yang tidak baik. Masa tempat kita untuk beribadah sujud setiap hari, sehari 5 waktu minimal, kok kotor, kan bikin malu lah. Nah, maka perlu adanya kebersihan masjid yang insya Allah sih saat ini, insya Allah mudah-mudahan sudah tidak ada, mudah-mudahan sudah tidak kita temukan lagi masjid yang ada kotoran cicak. Kalau masih ada, harus panitianya, takmirnya harus menggerakkan jamaahnya, gerakan jamaahnya untuk bersih-bersih masjid. Karena yang namanya bersih-bersih masjid ini pahalanya sangat besar, sangat luar biasa. Dahulu ada seorang nenek-nenek
yang kerjaan dia itu membersihkan masjid. Setiap pagi membersihkan Masjid Nabawi, setiap pagi membersihkan Masjid Nabawi. Sampai suatu kali Rasul datang, sudah nggak lihat nenek-nenek ini. Lalu Rasul tanya, wahai para sahabat, nenek-nenek yang biasa bersihin masjid ini kemana? Kata sahabat, sesungguhnya nenek-nenek itu sudah meninggal. Rasul marah besar. Ini nenek-nenek yang biasa bersihkan masjid, yang pahalanya luar biasa, kok meninggal kalian nggak kasih tahu saya. Di mana tempat kuburannya? Ditunjukkanlah tempat kuburannya. Di sana kemudian Rasulullah SAW melakukan sholat gaib dan mendoakan si nenek tersebut. Karena pahalanya luar biasa besar membersihkan masjid. Maka kita senantiasa harus selalu memperhatikan kesucian, kebersihan masjid. Karena itu terkait dengan sah tidaknya sholat kita. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.